Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Mendengar bahwa dia akan dieksekusi, 60 tetua Murong Sishi dan klan Murong, pada saat ini, sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Dan lebih dari 400 alam rahasia jiwa ilahi tingkat tinggi, terkejut, dan bersujud, memohon belas kasihan, Tuan Sekte, tolong maafkan saya. Bahkan jika itu dihukum berat, tolong jangan bunuh kami. Petik 2. Mendengar itu, Murong Sishi yang baik hati, meskipun dia telah muntah darah oleh lebih dari 400 orang sebelumnya, dia masih tidak tahan untuk mengatakan, Master Sekte, lupakan saja, hukum saja mereka dengan keras, dan lepaskan nyawa mereka. Petik 2. Semua orang berterima kasih kepada Dade dan Murong Sishi. Hatimu selalu terlalu lembut. Ini adalah tabu besarmu. Kamu harus mengubahnya di masa depan. Jika tidak, kamu akan menderita hati yang lembut cepat atau lambat. Ini saranku untukmu. Setelah Tan Yun memberikan transmisi suara Murong Sishi, melihat dengan dingin ke lebih dari 400 eksekutif senior. Yah, demi puisi dan puisi, kejahatan besar ini dimaafkan untukmu. Kalau begitu menurut aturan klan ke-11, musuh yang saat ini mengganggu hati klan akan membunuhnya. Pasal 12 Aturan Klan, siapapun yang dicurigai melarikan diri sebelum pertempuran harus dihukum dan dihukum sesuai dengan pertempuran melarikan diri. Apa aturanmu tentang Huang Fu Sengsong? Apakah itu hiasan? Kalian berdua memiliki hukuman mati, dan kalian memiliki lebih banyak untuk mati. Setelah berbicara, sebelum menunggu level tinggi untuk memohon belas kasihan, telapak tangan kanan Tan Yun tiba-tiba terdorong keluar dari udara. Segera, api ungu Hongmeng meledak dari telapak tangannya dan menyelimuti level tinggi. Sebelum teriakan tingkat tinggi, mereka terbakar habis. Pada saat ini, lebih dari 600 realem rahasia jiwa ilahi tingkat tinggi di luar kuil, berlutut dalam kehampaan, gemetar ketakutan. Tan Yun melirik lebih dari 600 orang, dan menarik napas dalam-dalam, baru saja Anda tidak acuh seperti lebih dari 400 eksekutif senior yang telah meninggal. Anda pantas dipuji. Sekarang alam rahasia jiwa ilahi telah kembali damai, setelah Anda memimpin para murid bersembunyi di klan Murong kembali ke rumah, setiap posisi akan dinaikkan satu tingkat. Juga, kamu tidak perlu takut untuk menghadapi Sekte Master ini. Selama kamu tidak melanggar aturan klan dan setia kepada Sekte, kamu bisa mengangkat dada dan berbicara langsung dengan Master Sekte ini, kapan saja. Selama kamu memiliki hati nurani yang bersih, bahkan jika kamu hanya seorang diaken kecil di pintu luar, kamu masih dapat berbicara dengan raja ini. Memahami. Semua pejabat senior berkata serempak, bawahan mengerti. Lanjutkan, kata Tan Yun. Bawahan pensiun. Para pejabat tinggi bangkit dan pergi dengan sukacita menjadi seorang pejabat. Pada saat yang sama, dia diyakinkan oleh cara Tan Yun yang tegas dan tegas. Mereka bertekad untuk tidak melanggar aturan klan, sehingga mereka dapat secara efektif setia kepada Tan Yun dan setia kepada Sekte Suci. Di aula utama, para tetua klan Murong berlutut menghadap Tan Yun dan berkata, terima kasih atas keadilanmu. Semuanya, tolong permisi. Tan Yun Xing berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, saya mengeksekusi mereka bukan karena Sishi adalah Tuan Xiao, juga bukan bagian dari klan Murong Anda, tetapi karena ditangani sesuai dengan hukum. Setelah para tetua mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka bangkit dan berdiri dengan hormat. Tan Yun mendatangi Murong Sishi dan berkata dengan lembut, mulai sekarang, penguasa ini akan memberimu kekuatan untuk memotong terlebih dahulu dan kemudian bermain, sesuai dengan aturan klan. Terima kasih, Sekte Guru. Murong Sishi mengangguk berat, melihat pria bijak dan bela diri di depannya, dia merasakan perasaan hangat dilindungi untuk pertama kalinya. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Murong Sishi memandang Tan Yun sedikit bingung. Setelah merasa tersesat, dia berkata, Master Sekte, ada lebih dari 200 istana tak terukur di luar Murong Mi yang berada di alam eklosion. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cahaya dingin menerpa mata Tan Yun Xing, dan dia mengucapkan setiap kata, tentu saja kamu harus membunuh, kamu harus menangkap. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan Tianpu, di antara puncak yang seperti mimpi dan megah, ada air terjun. Air terjunnya setinggi ratusan ribu kaki, dan lebarnya mencapai 1 juta kaki. Itu seperti air dari langit, jatuh dari langit, sangat mengejutkan.
Tempat ini adalah kedalaman sebenarnya dari pegunungan Tianpu, dan air terjun besar ini dibentuk oleh aura surga dan bumi. Di dalam air terjun tersebut terdapat tempat rahasia klan Murong. Pada saat ini, di air terjun yang luas, lebih dari 200 kekuatan eklosion realem dari istana Anda yang tak terukur terasa tidak berdaya. Meskipun mereka memiliki kultivasi tingkat lanjut, mereka tidak bisa tidak mengutuk. Sialan, arai pertahanan macam apa yang dikerahkan di pintu rahasia ini? Sebenarnya, kita tidak bisa menghancurkannya dengan seluruh kekuatan kita. Ibu, orang tua itu adalah master formasi abadi tingkat tinggi yang bermartabat, dan dia bahkan tidak bisa melihat formasi pertahanan di pintu alam rahasia ini. Saya sangat marah. Semuanya, apa yang kamu katakan? Apalagi yang bisa saya lakukan? Tan Yun mendominasi pegunungan hukuman surgawi. Dia bersembunyi di alam rahasia Huangfu, atau bersembunyi di alam rahasia jiwa, keabadian, atau alam rahasia Murong. Singkatnya, kita hanya bisa menangkap Tan Yun dan menerima hadiah dari Istana Mendalam 6 Surga jika kita menembus keempat misteri besar. Untuk mengevakuasi pil, bahkan jika itu membutuhkan 1 tahun atau 10 tahun, bahkan 10.000 tahun, kita harus menerobos pintu rahasia. Jangan mengeluh, mari kita bekerja sama untuk mendobrak pintu rahasia. Petik 2 petik 2. Lebih dari 200 pria kuat, yang mengekang harapan mereka akan pil berbulu, mulai menyerang pintu dunia rahasia lagi dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, kekuatan 8 kali lipat dari alam eklosion tertawa terbahak-bahak dan bersemangat. Hahaha, lihat itu, semuanya, pintu alam rahasia akan segera terbuka. Itu harus dibawa upaya bersama kita, bahwa pintu rahasia dihancurkan dan larangan dibuka. Yang lain sangat bersemangat dan berpikir. Mereka tidak berpikir bahwa klan Murong yang diperintah oleh Huangfu Shengzong akan membunuh pembangkit tenaga listrik dari alam eklosion atau lebih. Wajar bagi mereka untuk berpikir demikian. Karena mereka tahu bahwa setelah menghukum pembudidaya daratan untuk dipromosikan ke tahap keempat dari alam bulu hari itu, jika dia tidak berani pergi ke Zhongnan Xianshan atau Istana Wu Liangyu, dia akan dibunuh. Tepat ketika semua orang bersemangat, suara ketidakpedulian tanpa jejak emosi keluar dari rahasia Murong. Sekelompok abadi tua, apakah Anda sudah cukup menyerang? Jika kamu memiliki serangan yang cukup, kamu dapat berubah menjadi master sekte. Semua orang tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk menghentikan serangan mereka. Segera, mereka semua mencibir. Di mata yang kuat, tetapi melihat pintu alam rahasia terbuka dengan gemuruh, Tan Yun, alam berbulu 5 kali lipat, terbang bersama gadis-gadis itu, melayang di udara. Pada saat ini, Tan Yun dapat melihat sekilas bahwa dari lebih dari 200 musuh, hanya 11 yang merupakan lapisan ke-8 dari alam bulu. Sisanya adalah lapisan ke-4 hingga ke-7 dari alam eklosion. Pria tua berkepala itu menatap Tan Yun, matanya menunjukkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Pada saat ini, di mata mereka, Tan Yun bukanlah manusia, tetapi pil bulu. Mereka tidak menyangka bahwa mereka telah mencapai keberuntungan besar hari ini, dan mereka menemukan Tan Yun di alam rahasia Murong. Semua orang berpikir bahwa selama mereka menangkap Tan Yun, mereka akan mendapatkan pil bulu yang didambakan. Mereka sangat bersemangat. Pada saat ini, sesepuh 8 kali lipat dari alam eklosion yang dipimpin olehnya tertawa tidak bermoral. Wow, hahaha. Tan Yun, alam tertinggi kalian hanyalah alam eklosion tingkat kelima. Apakah Anda berani melakukannya? Keluar untuk bertarung. Tapi itu benar, dengan ranahmu, kamu tidak bisa melihat ranah penantian kami. Anak Tan Yun, dengarkan, yang lama adalah lapisan ke-8 dari alam bulu. Iya, kamu mendengarnya dengan benar, lelaki tua itu adalah kekuatan 8 kali lipat dari alam bulu. Orang tua itu menatap Tan Yun, dengan lubang hidungnya tegak, dan berkata, orang tua itu bisa menusukmu sampai mati hanya dengan 1 jari. Betulkah? Tan Yun berkata dengan jijik, kalau begitu mari kita lihat, jari siapa yang kuat. Ketika suara itu jatuh, Tan Yun menghilang di mata ketakutan lelaki tua itu, dan kemudian, Tan Yun tiba-tiba muncul di depan lelaki tua itu, tiba-tiba menjulurkan jari, dan menusuk dahi lelaki tua itu. Tidak, ledakan. Jeritan lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian seluruh kepalanya meledak seperti semangka. 8 janin abadi lelaki tua itu, sebelum mereka sempat melarikan diri dari mayat, mereka terbang menjadi abu dan dimusnahkan.
Adegan ini bukanlah hal kecil bagi banyak kekuatan Yougong tak terukur yang tersisa. Mereka tidak bisa lagi digambarkan sebagai ketakutan dan ketakutan. Tapi aku merasa sangat ngeri. Itu benar, itu horor. Mereka sangat ketakutan. Semut yang mereka pikir dalam hati telah berubah dan menjadi pembunuh. Bagaimana mereka tidak takut? Lari. Tan Yun terlalu kuat. Lari untuk hidupmu. Petik 2 petik 2. Banyak kekuatan, teriakan yang menusuk hati, seperti burung yang ketakutan bertebaran dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, bagaimana Tan Yun dan yang lainnya bisa membiarkan mereka melarikan diri? Tan Yun menggunakan langkahnya yang megah, seperti hantu di siang hari bolong, dengan kecepatan yang begitu cepat, seolah-olah Tan Yun berkedip di seluruh langit. Pada saat yang sama, Tan Yun mengangkat seberkas cahaya pedang, dengan embusan darah yang berterbangan, dan memotong lengan musuh. Pompa, tiup, darah itu seperti pelangi, dan seperti bunga darah yang mekar, muncul dalam kehampaan dari waktu ke waktu, dan ada musuh yang terluka parah yang kehilangan kemampuan untuk terbang, dan meratap dan jatuh seperti meteorit. Desir-desir, Suzen, Su Bing, Yukin. 8 wanita dengan pedang juga mengejar musuh yang tidak memiliki perlawanan. Kuek, beri aku palu. Tian Luolong Siong Wang, tubuh seperti gunung, tampak besar tetapi tidak. Tubuhnya yang fleksibel melayang-layang di langit, dan setiap kali ia menari palu godam sesuka hati, ada kekuatan eklosion realem, menyemburkan darah, dan terhempas. Tan Yun, Yame, dan Raja Beruang Naga Tian Luo, hanya secangkir teh, mereka melukai semua musuh dengan serius. Pada saat ini, Murong Sishi, yang berdiri di udara di pintu alam rahasia, menatap putri-putri Tan Yun, dan matanya mengungkapkan keterkejutan yang dalam. Terutama matanya yang menatap Tan Yun dipenuhi dengan pemujaan yang tak tertahankan. Pikirannya kembali ke saat dia masih menjadi kepala pintu bagian dalam Huang Fusengsong. Ketika saya, sebagai kepala suku, dan Sen Subing dan kepala suku lainnya, pergi ke pintu luar untuk memilih murid, pemuda yang tidak diinginkan siapapun kini telah tumbuh menjadi eksistensi yang membuatnya dihormati. Dan 60 tetua murong di belakangnya masih sok dengan 8 kekuatan besar Tan Yun yang baru saja dibanting sampai mati di alam bulu. Ini akan memakan waktu lama untuk memperlambat. Mereka benar-benar tidak tahu seberapa kuat raja itu. Ketika mereka kembali sadar, Tuoba Yingying telah menutup lebih dari 200 musuh di Menara Suci. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan menemukan bahwa Murong Sishi sedang menatapnya dengan linglung, dan dia tersenyum santai, ada apa? Apakah ada emas di wajahku? Ah, emas jenis apa? Murong Sishi melambat, dan ada sedikit rasa malu di wajah Yue Huahua, dan kemudian dia kembali normal. Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Murong Sishi mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan rasa ingin tahu, Master Sekte, saya ingin bertanya, berapa banyak kekuatan dari alam eklosion yang dapat Anda tangani dengan kekuatan Anda? Tan Yun mengangkat bahu dan tersenyum cerah, jangan bicara tentang tahap ke-8 dari tahap eklosion, bahkan jika itu adalah tahap ke-9 dari tahap eklosion, saya dapat membunuh sebanyak yang ada. Mendengar ini, Murong Sishi dan para tetua klan Murong tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut. Setelah waktu yang lama, semua talenta merasa lega. Tan Yun maju selangkah dan muncul di depan Murong Sishi dan berkata, kamu adalah Tuan Xiao. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku dengan nama saja, jadi kamu tidak perlu memanggil tuannya. Sekarang krisis alam rahasia Murong telah diangkat, dan sekarang aku harus kembali ke alam rahasia Huangfu. Penguasa istana dari istana yang tak terukur masih memimpin orang untuk menyerang pintu alam rahasia. Setelah itu, ketika Murong Sishi ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun sudah terbang ke wilayah rahasia Murong. Segera setelah itu, Raja Tian Luolongqiong dan beberapa wanita juga terbang ke pintu alam rahasia. Murong Sishi mengirim Tan Yun dan yang lainnya ke aula ruang dan waktu, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhong Wu Xiao, dia bertanya kepada Tan Yun, apa yang terjadi dengan Gongsun Ruoxi. Tan Yun memberitahunya bahwa setelah Ruoxi berlatih retret, dia dan para wanita memasuki aula ruang waktu, dan setelah melewati terowongan ruang waktu selama lebih dari 1 jam, mereka tiba di alam rahasia jiwa ilahi. Kemudian, dia melewati alam misterius jiwa ilahi dan terowongan ruang waktu yang menuju ke alam rahasia Huangfu. Butuh 1 jam untuk kembali ke gerbang rahasia Huangfu. Tan Yun membawa beberapa wanita dan terbang melintasi kehampaan, dan sambil bernapas, dia muncul dari alam rahasia Huangfu,
entah dari mana di atas rumput subur di bawah pintu alam rahasia. Ledakan. Bang bang. Pintu alam rahasia sedang diserang dengan kejam oleh lebih dari 200 orang kuat dari istana Anda yang tak terukur. Tetapi pada saat ini, kera iblis pembunuh surga sedang berbaring telentang di rumput, dengan kaki Erlang dimiringkan, dengan tampilan santai. Tuan, Anda kembali. Kera iblis pembunuh surga melompat sambil memegang tongkat hitam. Pejabat senior lainnya di daerah rahasia Huangfu segera memberi hormat kepada Tan Yun. Su Yu, yang berada di depan tingkat tinggi, memandang Tan Yun dengan cemas, dan berkata, Yuner, bagaimana situasi di alam rahasia abadi, alam rahasia jiwa ilahi, alam rahasia murong? Sebelum Tan Yun dapat berbicara, Tante Xianer meraih lengan Su Yu dan berkata sambil tersenyum, Ayah, jangan khawatir, musuh di luar 3 alam rahasia ditangkap oleh pembunuh kita, dan tidak ada dari mereka yang lolos. Apa? Mata Su Yu melebar dan berseru, Yuner, apakah yang dikatakan Xianer? Benar. Iya, ayah mertua, apa yang dikatakan Xianer benar. Tan Yun membungkuk sedikit. Kata-kata Tan Yun, seperti blockbuster, terlempar ke benak Su Yu dan semua eksekutif senior, membuat kepala mereka berdengung. Mereka tahu bahwa Master Sekte dan beberapa istri Master Sekte sangat kuat dalam melewati tantangan, tetapi sulit bagi mereka untuk berpikir bahwa mereka begitu kuat. Ketika semua orang terkejut, Tan Yun memandang pembunuh iblis dan bertanya, seberapa kuat musuh di luar? Kera iblis pembunuh surga berkata dengan acuh tak acuh, di antara 200 orang ini, hanya kepala istana dari istana Anda yang tak terukur yang merupakan eklosion realem Dzogchen, dan yang lainnya tak tertahankan. Adapun Raja Istana, aku tidak tahu apa kekuatannya. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, merenung untuk waktu yang lama, dan berkata kepada para wanita Sen Subing, 210 orang lainnya di Istana Wu Liangyu tidak perlu khawatir tentang hal itu, tetapi kita masih tidak tahu seberapa kuat penguasa istana ini. Karena itu, aku akan melawan Keratua nanti, dan kamu akan menunggu kesempatan. Ingat, sebelum aku dan Keratua menemukan kekuatan penguasa istana, kamu tidak boleh meninggalkan alam rahasia. Pada saat yang sama, dalam kekosongan rahasia Huangfu, seorang pria berusia 90 tahun dengan tulang dan angin perih sedang minum anggur berkualitas di sebuah bangunan batu giok. Orang ini bukan orang lain, tetapi penguasa istana tak terukur, Xuan Yuan Feixu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 yang pantas berada di istana Wu Liangyu. Dia dipromosikan ke eklosion realem Dzogchen sedini 10.000 tahun yang lalu. Dia yakin bahwa selama dia menangkap Tan Yun dan menukar Feathering Pill dari Six Heaven Profound Palace, setelah meminumnya sendiri, dia akan dapat menyentuh peluang eklosion yang melonjak. Menurutnya, ketika pintu alam rahasia rusak, itu adalah hari ketika Huangfu Sein Sekte dihancurkan, dan juga saat Tan Yun ditangkap hidup-hidup. Hahaha. Xuan Yuan Feixu tersenyum dengan percaya diri, sambil mencicipi anggur, sambil melihat banyak bawahan yang menyerang pintu alam rahasia, dia memerintahkan, jangan malas, terus tiup Tuan Istana. Sampai pintu alam rahasia hancur. Itu adalah Tuan Istana. Setelah menerima perintah mereka dengan hormat, semua kemampuan hebat dunia berbulu sekali lagi mendobrak pintu alam rahasia. Saat berikutnya, pintu alam rahasia meledak dengan tirai tipis, dan ketika kekuatan besar tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, pintu alam rahasia, gemuruh, terbuka. Minggir. Dengan deru Tianyu yang gemetar, kera iblis pembunuh surga setinggi 900 meter melonjak dengan kekuatan sihir hitam di tubuhnya, memegang tongkat raksasa hitam sepanjang 1000 meter, dan keluar dari pintu alam rahasia. Boom! Boom! Dengan gelombang acak dari tongkat raksasa, itu mengenai 12 tubuh perkasa alam bulu. Segera, kabut darah memenuhi tubuh. 8 dari mereka meledak ke dada dan menderita kerusakan parah pada organ dalam mereka. Mereka jatuh ke dalam kehampaan seperti babi. Wow! Pada saat ini, Xuan Yuan Feixu di menara giok tiba-tiba bangkit, matanya yang keruh mengungkapkan keterkejutan yang dalam, dan dia dengan tegas berkata, semua orang harus mundur, kera iblis ini adalah orang dewasa tingkat ke-10. Tuan Istana ada di sini untuk berurusan dengan binatang jahat ini, kamu dengan cepat pergi mengelilinginya, dan memasuki ranah rahasia Huangfu untuk penguasa istana, tangkap Tan Yun hidup-hidup, dan pertumpahan darah Huangfu Sengsong. Sebelum kata-kata itu jatuh, tubuh Xuan Yuan Feixu tiba-tiba melonjak, kekuatan waktu dan surga, dan kekuatan ruang dan surga. Segera setelah itu, dua kekuatan besar surga berubah menjadi
Kekuatan surga ruang dan waktu dari seluruh tubuhnya. Pengorbanan pedang peri ruang dan waktu. Dalam satu pikiran, pedang lebar dengan atribut ganda waktu dan ruang terbang keluar dari mulut Xuan Yuan Feixu. Dia memegang pedang terbang, dan di bawah berkah kekuatan waktu, ruang dan surga, kecepatannya mencapai ekstrim, seolah mengabaikan jarak ruang dan waktu, muncul di langit di atas Demon Slayer dalam sekejap, dan mengayunkan pedang ke bawah. Menusuk. Tiba-tiba, cahaya pedang sebening kristal berukuran hanya 1000 kaki, saat itu dipotong dari pedang terbang menuju kera iblis pembunuh surga, nafas cahaya pedang menyebabkan kekosongan 50.000 li runtuh satu demi satu. Setelah Heaven Killer AP merasakan nafas cahaya pedang, warna yang dalam dan khusyuk terungkap di pupil raksasa itu. Mengaum. Saat auman kera yang mengandung arti semangat juang tinggi terdengar, kera iblis pembunuh langit itu menari dengan tongkat raksasa berwarna gelap, membubung ke angkasa, dan membombardir cahaya pedang yang sedang menerjang. Ledakan. Murid Xuan Yuan Feixu menyusut di tengah suara keras yang memekakkan telinga, meledakkan warna yang mengejutkan, tetapi melihat cahaya pedang 1000 zangnya, pedang itu runtuh di bawah pukulan kera iblis. Sangat kuat. Hati Xuan Yuan Feixu terkejut, dan dia tidak menyangka bahwa kekuatan 90%-nya akan dipatahkan oleh kera pembunuh surga. Tapi kemudian dia menghela nafas lega lagi, karena dia melihat kera iblis pembunuh surga, meskipun telah mengalahkan cahaya pedangnya dengan tongkat, tetapi itu mengepalkan telapak tongkat raksasa, tetapi berdarah dan berdarah. Tuan, benda tua ini sangat kuat, jangan datang untuk membantu saya sementara setelah Anda keluar. Jangan khawatir, aku harus memukulnya dengan keras. Setelah transmisi suara kera iblis pembunuh surga, Voli tanpa pamrih dan Xuan Yuan Feixu bertarung dengan sengit bersama. Satu orang dan satu binatang menabrak gunung dan hutan dari langit, dan menabrak lautan awan yang luas dari tanah. Pada saat ini, di antara banyak elit kuat yang tersisa di alam bulu, Wakil Komandan Istana Wu Liangyu sedang memimpin, dan berkata dengan cahaya yang ganas. Semua orang, kecuali kera iblis, Huang Fu Shengzong rentan terhadap satu pukulan. Dengan Wakil Komandan ini, dia memasuki alam rahasia Huang Fu dan membunuhnya sepenuhnya. Membunuh. Wakil Komandan memegang pedang ungu dan yang pertama membunuh di alam rahasia. Banyak kekuatan yang tersisa telah mengorbankan berbagai senjata sihir, dan tubuhnya seperti anak panah dengan suara melolong, menembak ke arah pintu alam rahasia. Itu benar. Tidak menunggu semua orang terbang ke gerbang ranah rahasia, Tan Yun mencibir, memegang pedang Excalibur Hongmeng, terbang keluar dari voli gerbang ranah rahasia, membawa cahaya pedang, dan langsung memotong tangan kanan Wakil Komandan yang memegang pisau. Ah! Tangan tua. Saat Wakil Komandan berteriak, tubuh Tan Yun berputar seperti singa yang ganas, kaki kirinya menghancurkan dada Wakil Komandan, dan kemudian dia membunuh musuh terbang lainnya. Dan mulut komandan itu terus-menerus mengalirkan darah, dan tubuhnya jatuh ke arah pegunungan di bawah. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik yang telah membunuh di gerbang alam rahasia, melihat bahwa Wakil Komandan lapisan ke-9 alam bulu terluka parah oleh Tan Yun, menakuti Liu Shen Wuzu. Namun yang membuat mereka semakin ketakutan adalah karena kecepatan Tan Yun secepat kilat dan ganas seperti guntur, mustahil untuk menangkap lintasan pergerakan Tan Yun. Kekuatan besar segera berhenti terbang, mereka semua gugup, saraf mereka tegang, dan mereka melihat sekeliling kehampaan dengan hati-hati, tetapi mereka masih tidak bisa melihat Tan Yun. Bagaimana dengan bajingan kecil Tan Yun? Pada saat ini, seorang wanita tua dari lapisan ke-8 Feathering Stage, Tan Yun mengambil pedang dari udara tipis dari sisinya segera setelah dia berbicara, memotong kakinya dengan pedang, dan kemudian dengan tajam ujung pedang, dengan darah, menembus dadanya. Engah! Wanita tua itu memutar matanya dan jatuh ke dalam kehampaan. Tuan Istana, Tan Yun terlalu kuat, apa yang harus saya lakukan? Iya, Tuan Istana. Kekuatan besar berteriak pada Xuan Yuan Feixu, yang bertarung melawan kera iblis pembunuh surga di langit. Setelah mendengar ini, Xuan Yuan Feixu menatap Tan Yun dan berkata dengan marah, banyak hal yang tidak berguna, Tan Yun hanya tingkat kelima dari tahap eklosion, apa yang kamu takutkan? Berikan kepada penguasa istana. Begitu kata-kata Xuan Yuan Feixu jatuh, dia sangat marah sehingga dia muntah darah di adegan berikutnya. Karena dia menemukan bahwa Tan Yun memegang pedang terbang, sering berkedip-kedip di kehampaan, dan dengan setiap kedipan, salah satu bawahannya jatuh dari kekosongan seperti babi mati dengan darah menyembur dari mulutnya setelah kehilangan lengan dan kaki. Tiba-tiba, ada lebih dari 200 bawahan,
dan hanya 50 yang tidak terluka. Xuan Yuan Feixu meraung, kalian semua lari. Adapun kera iblis dan Tan Yun, penguasa istana akan menyelesaikannya. Setelah raungan, Xuan Yuan Feixu ingin melepaskan keterikatan dengan kera iblis pembunuh surga, untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup. Dengan enggan, di bawah serangan kera iblis pembunuh surga, dia tidak bisa keluar sama sekali. Lebih dari 50 kekuatan di kehampaan di bawah lautan awan, setelah menerima izin dari penguasa istana untuk melarikan diri dan melindungi diri mereka sendiri, mereka bubar dan bergegas menuju langit ke segala arah. Kakak, Sen Subing memimpin gadis-gadis itu, rambut mereka menari, dan terbang keluar dari pintu alam rahasia. Bersama dengan Tan Yun, mereka mengejar lebih dari 50 kekuatan besar. Dalam beberapa saat berikutnya, cakrawala terdengar terus-menerus, dan suara ngeri dari istana Anda yang terberkati memberi kekuatan kepada Xuan Yuan Feixu untuk meminta bantuan. Ketika teriakan minta tolong menjadi sunyi, kekuatan lebih dari 50 istana yang tak terukur semuanya terpukul keras. Tuoba Yingying juga telah memenjarakan lebih dari 200 musuh yang terluka parah di Menara Suci. Hanya Xuan Yuan Feixu yang masih bertarung sengit dengan Demon Slayer. Cukup, kibaskan. Tan Yun dan Sen Subing adalah beberapa wanita, berdiri di langit, berdiri di lautan awan yang luas, melalui indera spiritual mereka, mereka telah mencapai satu orang dan satu binatang yang bertarung dengan sengit di luar kehampaan sejuta mil. Tan Yun berkata kepada gadis-gadis itu, kekuatan keratua jauh lebih kuat dari kita. Itu tidak bisa mengalahkan orang ini untuk sementara waktu. Tidak hanya kita tidak membantu di masa lalu, tetapi sebaliknya, itu akan berbahaya. Kami hanya melihat dari kejauhan, menunggu kesempatan untuk bergerak. Waktu berlalu tanpa disadari, 2 jam kemudian, malam mengikis langit, langit sudah penuh bintang, dan bulan terbenam di langit. Xuan Yuan Feixu, yang awalnya tidak dapat dibedakan dari kekuatan kera iblis pembunuh langit, secara bertahap tidak disukai. Di sisi lain, kera iblis semakin berani. Hehehe, Sky Slaughter AP menyeringai, kecil, kakek keramu, aku baru saja melakukan pemanasan sekarang, mengapa? Kamu tidak tahan lagi. Meskipun kera iblis pembunuh surga sedang tertawa, tongkat raksasa di tangannya adalah harimau yang menari, menyebabkan kekosongan di bawah sinar bulan runtuh berkeping-keping. Nihu, dan Tan Yun, kamu bajingan kecil dengarkan, Tuan istana ini akan pergi ke istana mendalam 6 surga, biarkan Tuan. Istana Sangguan membunuhmu. Setelah Xuan Yuan Feixu terengah-engah dan meninggalkan suara yang mengancam, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ruang dan waktu, dan dia melarikan diri ke langit dan pegunungan. Kera tua, jangan biarkan dia melarikan diri. Perintah Tan Yun. Tuan, jangan khawatir, saya tidak bisa melarikan diri bersamanya. Kera pembunuh langit berteriak dengan dominan, lalu dia terkekeh dan mengejar Xuan Yuan Feixu. Tan Yun dan gadis-gadis itu masih melayang di awan, melepaskan kesadaran spiritual mereka, meluas ke arah orang dan binatang buas yang mengejar dalam kehampaan. Alasan mengapa Tan Yun tidak mengejarnya adalah pertama-tama, kecepatan terbangnya tidak secepat Sky Killer AP dan Xuan Yuan Feixu. Kedua, Tan Yun percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum Xuan Yuan Feixu ditangkap dengan kekuatan kera tua tingkat 10. Benar saja, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa ketika Xuan Yuan Feixu baru saja melarikan diri dari kehampaan setengah juta mil, dia disusul oleh kera iblis pembunuh surga dan memukul kepalanya dengan tongkatnya. Xuan Yuan Feixu buru-buru, Fei Jian melepaskan, dan ketika itu meroket dari langit di atas kepalanya untuk memblokirnya, Fei Jian dihancurkan oleh kera iblis pembunuh surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Xuan Yuan Feixu meraung dengan suara serak, bagaimana bisa tuan istana utama Fei Jian pecah? Xuan Yuan Feixu tampak panik, tetapi Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa tatapan licik tiba-tiba melintas di matanya. Segera sebarkan suara ke Heaven Killing Demon AP, kera tua waspadalah terhadap penipuan. Begitu kata-kata itu jatuh, Xuan Yuan Feixu tiba-tiba menyeringai dan berkata, tombak waktu, tombak ruang angkasa membunuh. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, tombak panjang sebesar 100 kaki menembus kekosongan dan menghantam tongkat raksasa yang jatuh. Tan Yun sekilas tahu bahwa tombak terbang ini adalah senjata peri kelas menengah yang sesungguhnya. Ledakan. Ada suara keras, dan ketika tombak panjang 100 sang dihantam ke udara oleh kera iblis Sky Killer, tongkat raksasa hitam itu sedikit mandek. Membunuh. Setelah Xuan Yuan Feixu mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari malapetaka,
dia langsung muncul 1000 kaki di depan leher Heaven Slayer Demon Ape, dan di antara mulutnya, tombak tajam menusuk tenggorokan Heaven Slayer Demon Ape dengan aliran darah. Berikan padaku. Pada saat ini, telapak tangan kiri kera iblis pembunuh surga tiba-tiba menggenggam ujung tombak, membiarkan telapak tangannya terpotong dan berdarah. Tidak peduli seberapa keras Suan Yuan Feixu mencoba, dia tidak bisa lagi menembus pedang leher kera iblis pembunuh surga. Bagian dari itu, mengaum. Mendengar kemarahan terungkap di mata raksasa pembunuh iblis, tongkat hitam di tangan kanannya tiba-tiba menjadi panjang Zhangsu, dan dia berjalan keluar, menusuk dada Suan Yuan Feixu secara paralel. Ketika tongkat hitam mengenai dada Suan Yuan Feixu, sudut mulut Suan Yuan Feixu bergerak diam-diam, dan segera, baju besi berkabut yang dibentuk oleh tirai tipis melindungi tubuhnya. Setelah armor berkabut terkena, itu runtuh dalam sekejap mata. Tidak, retakan. Detik berikutnya, dalam suara ratapan mengerikan Suan Yuan Feixu seperti membunuh babi, panjang batang hitam itu menghancurkan beberapa tulang rusuk, meledak dari dadanya, dan berdarah menembus punggungnya. Guru, mata Suan Yuan Feixu hitam, dan darah menyembur tipis di tenggorokannya, jatuh ke langit. Sky Slaughter Demon Ape menukik ke bawah, mengubah tubuhnya menjadi setinggi seseorang, memegang kaki Suan Yuan Feixu, dan terbang melintasi kehampaan menuju Tan Yun. Tentu saja, pembunuh iblis juga mengambil tombak dan tombak Suan Yuan Feixu. Sebagai piala, saat malam semakin gelap, kera iblis pembunuh surga membawa Suan Yuan Feixu yang setengah mati ke sisi Tan Yun. Tetapi pada saat ini, Suan Yuan Feixu, yang sedang sekarat, tiba-tiba melepaskan diri dari tangan kanan kera iblis pembunuh surga tanpa memperhatikan. Tan Yun, tidak mudah bagimu untuk berurusan dengan penguasa istana. Suan Yuan Feixu memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan mencubit leher Sue Zian, alam Yuhua tingkat 4. Suan Yuan Feixu layak untuk konspirasi. Memang benar dia terluka parah, tapi dia belum bisa bertindak. Baru saat itulah dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari pembunuhan-pembunuh iblis, jadi dia berpura-pura mati untuk menangkap seorang wanita dan mengancam Tan Yun. Benarkah? Mengapa Master Sekte ini berpikir bahwa mudah untuk menangkapmu? Tan Yun mencibir sebelum kata-katanya jatuh, dan tiba-tiba muncul di depan Sue Zian, berteriak, hentikan untukku. Tan Yun juga mengubah tangan kanannya menjadi cakar, merobek kekosongan, dan setelah meraih mulut harimau tangan kanan Suan Yuan Feixu seperti kilat, tangan kanannya menggunakan kekuatan, klik. Tulang tangan kanan Suan Yuan Feixu tiba-tiba patah. Jeritan Suan Yuan Feixu tiba-tiba terputus, tetapi Tan Yun yang tiba-tiba mengangkat kakinya dengan kekuatan sedang di mulut Suan Yuan Feixu. Gigi Suan Yuan Feixu jatuh, dan Tan Yun membuat telapak tangan lain di dadanya. Kali ini dia jatuh tanpa kekuatan untuk melawan. Tan Yun menukik ke bawah, meraih leher Suan Yuan Feixu dengan satu tangan, dan mengangkatnya. Setelah melemparkan murid surgawi Hong Mengnya, dia bertanya, saat itu, dinasti suci Tuoba mendapatkan pedang suci di tanah abadi, dan kemudian, kesalehan berbakti diberikan ke istana Wu Liangyu. Katakan, di mana Excalibur sekarang? Mendengar ini, ekspresi Suan Yuan Feixu menjadi kusam dan berkata, di kuil yang diberkati dari istana Anda yang terberkati. Apakah istana tak terukurmu memiliki api peringkat sudo surga? Tan Yunmu diharapkan. Aku tidak tahu apa itu peringkat abadi palsu. Suan Yuan Feixu berkata dengan jujur. Tan Yun berkata dengan dingin, pangkat abadi palsu adalah peringkat abadi yang disebutkan oleh para pembudidaya daratan hukuman surgawi. Ya, kata Suan Yuan Feixu. Di mana itu? Tan Yun bertanya, apa atribut api itu, dan tingkatannya seperti apa? Di aula harta karun tersembunyi di istanaku. Suan Yuan Feixu berkata dengan jujur, ada 3 jenis atribut api dan 4 jenis atribut es. Saya tidak bisa membedakan peringkat spesifiknya, tetapi menurut catatan istana Wu Liangyu, itu adalah peringkat sudo celestial di mulut Anda. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan secarik batu giok muncul di tangannya, dan memerintahkan, gambarkan saya peta yang menuju ke istana tak terukur di slip giok. Ya, roh kontrol gemetar Suan Yuan Feixu memasuki slip batu giok dan mulai menggambar. Setelah slip peta giok digambar, Tan Yun melepaskan indera spiritualnya, memasuki slip peta giok, dan setelah mengingat peta melalui kemampuannya yang tak terlupakan, dia melemparkan Suan Yuan Feixu ke Tuoba Yingying dan memerintahkan. Yingying, aku akan menyampaikan perintah setelah aku kembali ke sekte,
sehingga semua pejabat senior dan murid di dua alam rahasia abadi dan jiwa akan berkumpul di Gunung Kuno Huangfu besok. Adakan upacara akbar untuk menghancurkan musuh. Hari berikutnya, jamnya akan tiba. Tempat rahasia Huangfu, Gunung Kuno Huangfu, Gerbang Suci. Gunung Kuno Huangfu setinggi 3,8 juta zang, yang merupakan puncak peri tertinggi di seluruh alam rahasia Huangfu. Pegunungan kuno subur dan hijau, kabut dan awan yang mengalir perlahan melayang, tampak dari kejauhan seperti alam mimpi, seperti negeri dongeng. Sejak berdirinya leluhur-leluhur, setiap penguasa akan tinggal di puncak Gunung Kuno Huangfu. Tentu saja, kecuali Tan Yun. Hari ini, orang yang tinggal di Gunung Kuno Huangfu masih merupakan kehidupan setelah kematian Tantai Xuanzong, Suyu. Pada saat ini, berputar-putar di sekitar Gunung Kuno Huangfu, di lapangan Tiangong yang besar, ada lebih dari 20 juta murid dari pintu luar dan dalam dari 3 alam rahasia. Di depan 20 juta murid di Tiangong, ada lebih dari 6.000 pejabat senior Huangfu Shengzong di 3 alam rahasia. Di depan tingkat tinggi, lebih dari 700 eklosion realem agung yang terluka parah dan sekarat dari Istana Imeayu, yang napasnya tidak teratur, tergeletak di tanah dengan ngeri. Di luar lapangan Tiangong, para murid abadi dari 3 alam rahasia alam pemurnian jiwa berdiri rapi dengan kaki mereka di atas pedang terbang. Di belakang murid abadi, murid suci dari 3 alam rahasia telah melangkah ke udara. Pada saat ini, lebih dari 40 juta murid Huangfu Shengzong semuanya hadir. Semua diam dan kagum melihat ke atas. Tan Yun berdiri di langit di atas istana. Tuoba Yingning di depan para murid di lapangan Tiangong mengepalkan tangan kanannya, menekan dada kirinya, menatap Tan Yun, berlutut dengan satu lutut dengan hormat, bawahan telah melihat penguasa. Selain wanita Tan Yun, lebih dari 6.000 pejabat tinggi berlutut dan berteriak, bawahan, lihat tuannya. Segera setelah itu, lebih dari 20 juta murid dari gerbang luar dan dalam di lapangan Tiangong berlutut dan membungkuk kepada Tan Yun. Murid abadi yang menginjak pedang terbang di luar alun-alun berlutut di atas pedang terbang. Para murid yang berdiri di udara berlutut dalam kehampaan. Lebih dari 40 juta murid, semuanya hitam dan putih, cukup spektakuler dan mengejutkan. Semua murid berkata serempak, dan suara teriakan berkumpul bersama, bergema melalui alam misterius Huangfu dalam radius jutaan mil. Murid itu melihat tuannya. Suara mendebarkan bergema di pegunungan di bawah untuk waktu yang lama. Pada saat ini, banyak binatang buas yang memiliki kebijaksanaan tercerahkan di wilayah rahasia Huangfu juga merangkak di antara pegunungan. Tidak ada hadiah. Meskipun suara Tan Yun kecil, terdengar jelas di telinga semua orang. Sekte Tuan Xie, lebih dari 40 juta orang berdiri setelah menerima pesanan. Tan Yun melihat ke bawah ke tingkat tinggi dan para murid, dan tiba-tiba mengeluarkan suara panjang, bergema di seluruh dunia. Hampir kalian semua tidak tahu tentang Istana Wu Liangyu, jadi hari ini Master Sekte ini akan memberitahumu. Tidak ada keraguan bahwa istana ini dan Zhongnan Xianshan adalah negara adidaya, dan pembangkit tenaga listrik terendah di istana juga adalah tahap 4 eklosion. Begitu kata ini keluar, semua orang mendidih. Para murid hanya tahu bahwa istana yang tak terukur itu sangat kuat, tetapi mereka tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Dengan cara yang sama, semua petinggi dan murid, berpikir bahwa guru sekte dan istri guru sekte, Del, akan dapat menangkap Yougong yang tak terukur yang akan melakukan kejahatan di masa depan, seberapa kuat sekte mereka. Diam. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dia melihat kebingungan di matanya. Kata-katanya selanjutnya membuat semua orang bersemangat dan bersemangat. Tapi melihat ekspresi Tan Yun tiba-tiba, suara keras bergema di langit, semua orang tahu bahwa Kaisar Huangfu Shengzong saya telah bermasalah di musim gugur yang bermasalah. Selama lebih dari 50 tahun, Zong saya telah berulang kali menghadapi bencana pengepungan musuh. Tapi kami tidak hanya selamat. Kami juga telah memenangkan banyak pertempuran, dan kami tak terkalahkan. Dengan semua upaya tingkat tinggi dari sekte kami. Sekte kami telah tumbuh dari sekte kuno yang kesepian, selangkah demi selangkah, dan tidak hanya memulihkan kemuliaan leluhur ketika dia masih hidup, tetapi juga melampaui puncak leluhur ketika dia masih hidup. Sejak kita menghancurkan istana abadi jiwa ilahi, kita telah kembali ke masa kejayaan patriark hidup-hidup. Ketika kita menyatukan pegunungan hukuman surgawi, kita telah melampaui masa lalu dan memiliki potensi kekuatan super.
Ketika kita menyatukan 4 dinasti suci dan membiarkan dinasti suci Tang Xun saat ini dan dinasti suci Qing Cheng menjadi berafiliasi dengan sekte kita, kita telah menjadi negara adidaya yang nyata. Ketika kita menghancurkan Zhongnan Xianshan, kita telah menjadi kekuatan tertinggi. Ketika kita akan menghancurkan istana Wuliangyu selanjutnya, kita telah menjadi penguasa sepertiga dari benua hukuman surgawi. Semua pencapaian ini bukan hanya kehormatan Tan Yun saya, tetapi juga kehormatan tertinggi Kaisar Huangfu saya. Setelah 5 kata Tan Yun, menjadi kita, para senior dan murid yang tak terhitung jumlahnya menangis kegirangan. Di sisi lain, lebih dari 700 kekuatan ranah eklosion di Istana Wuliangyu, mata mereka menunjukkan keterkejutan dan kematian. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhongnan Xianshan telah dihancurkan oleh Kaisar Huangfu. Mereka tidak menyangka bahwa 2 dinasti suci hari ini sama-sama berafiliasi dengan Kaisar Huangfu. Mereka ingin berbicara, tetapi beberapa lidah mereka telah dihapuskan, dan yang belum dihapuskan suaranya diblokir. Mereka hanya bisa menatap Tan Yun dengan marah seperti dewa. Sangat tidak terduga, bukan? Tan Yun berkata dengan ringan, kamu memiliki banyak kecelakaan. Setelah Master Sekte ini mengeksekusimu, tidak terlalu lama, Master Sekte ini akan mencabut istana mendalam 6 surga. Sayang sekali kamu tidak bisa lagi menyaksikan hari itu. Setelah Tan Yun berkata, di mata kanibalistik istana yang tak terukur, matanya yang berbintang menunjukkan kesedihan yang mendalam, bahkan jika kita membunuh lebih dari 700 binatang buas ini, kita tidak dapat mengubah ratusan saya. Kehidupan murid Wan. Tan Yun berbicara sebentar, melihat ke bawah pada lebih dari 600 kekuatan Yougong yang tak terukur, dan menggunakan mata luar biasa, biarkan mereka mengatakan posisi keluarga satu persatu. Setelah Tuoba Yingying menghafal lebih dari 600 keluarga, Tan Yun mengangkat kendali atas mereka, dan kata-kata berikut menyebabkan lebih dari 700 kekuatan besar merobek mata mereka. Tetapi melihat niat membunuh terungkap di mata Tan Yun Xing, dia berkata dengan suara keras, meskipun kita tidak dapat menyelamatkan nyawa jutaan murid, saya harus membiarkan lebih dari 700 keluarga ini menguburkan murid-murid Huangfu Shengzong saya yang mati. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun berkata dengan keras, kerabat dari jutaan murid kita berdiri. Ini adalah raja. Murid mematuhi perintah. Petik 2. Petik 2. Tidak lama kemudian, para murid Huangfu Shengzong menandai dengan 4 karakter, alam rahasia jiwa ilahi, beberapa dari mereka terbang dengan pedang, dengan total lebih dari 3.000 orang, dan beberapa dari mereka terbang ke langit dan jatuh di bawah Tan Yun. Para murid telah melihat Master Sekte. Lebih dari 3.000 murid memandang Tan Yun dengan kagum, menekuk lutut dan berlutut. Mereka bingung di dalam hati mereka, tidak tahu apa yang dilakukan Patriark. Bangun! Tan Yun meminta lebih dari 3.000 murid untuk berdiri dan memerintahkan, kematian jutaan murid bukanlah guru sekte, tetapi kerabat Anda. Oleh karena itu, lebih dari 700 kekuatan ranah bulu ini akan diserahkan kepadamu. Bunuh sesukamu. Mendengar itu, lebih dari 3.000 murid terkejut sesaat, dan kemudian mereka berteriak, terima kasih, guru sekte. Di sisi lain, lebih dari 700 kekuatan yang tidak dapat berbicara, lebih dari 90% dari mereka sangat marah sehingga mereka menyemburkan darah. Menurut mereka, Tan Yun tidak lagi sekadar bunuh diri, tapi mempermalukan dirinya sendiri sampai mati. Bagaimanapun, dia juga merupakan kekuatan besar di alam bulu, dan tipe orang yang berdiri di puncak benua hukuman surgawi sebenarnya dibunuh oleh beberapa semut. Membunuh. Bunuh mereka untuk membalaskan dendam kerabat kita yang mati. Membunuh. Lebih dari 3.000 murid, gambaran dari sebelum kehidupan mereka muncul di benak mereka. Mereka kehilangan kendali atas emosi mereka, dan membunuh lebih dari 700 bulu yang sekarat. Setelah beberapa saat, lebih dari 700 orang meninggal tanpa mayat. Ketika janin halus mereka terbang keluar dari mayat, mereka dimusnahkan oleh Tuoba Yingying. Setelah itu, Tan Yun menatap pejabat senior dan murid dengan ekspresi serius, dan berkata, ingat, meskipun kita telah menghancurkan istana Zhongnan Xianshan dan Wuliangyu, kita masih memiliki musuh terkuat di antara manusia. Nama musuh bebuyutan ini adalah Istana Mendalam 6 Surga. Mulai saat ini, semua orang di Huangfu Shengzong mengingat nama ini dengan kuat. Setelah itu, Tan Yun meminta para senior dari alam rahasia abadi dan alam rahasia jiwa ilahi untuk memimpin murid-muridnya kembali ke alam rahasia masing-masing. Di lapangan Tiangong, hanya Tan Yun dan sekelompok pengikut dekat yang tersisa. Tuan,
Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Tuoba Yingying bertanya. Semua orang memandang Tan Yun. Setelah Tan Yun merenung sejenak, matanya berkedip. Sangguan Yachai berlari ke alam eklosion untuk mencapai kesempurnaan yang luar biasa setahun yang lalu. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk promosi 9 kali lipat ke Dzogchen di alam eklosion. Bahkan jika dia memiliki senjata ajaib ruang waktu master, dia tidak dapat dipromosikan tanpa 3 tahun di luar waktu. Jadi, di sini kita punya 2 tahun. Bahkan jika dia pergi ke Zhongnan Xianshan dan Istana Wuliangyu segera setelah meninggalkan Bea Cukai, dan menemukan bahwa kedua kekuatan itu telah dihancurkan, maka perjalanannya kedua kekuatan itu akan memakan waktu 3 tahun. Selain itu, Istana Mendalam 6 Surga cukup jauh dari pegunungan hukuman surgawi. Bahkan jika dia dipromosikan ke alam eklosion dan dibunuh setelah kesempurnaan besar, dia harus terbang selama lebih dari setahun. Dengan cara ini, bahkan jika dia segera membunuh pegunungan hukuman surgawi setelah mengetahui bahwa kedua kekuatan itu telah dihancurkan, itu akan terjadi 6 tahun kemudian. Selanjutnya, karena dia tahu siapa saya pikir dia mungkin tidak berani bertindak gegabah, jadi saya menyimpulkan bahwa kita harus memiliki sekitar 8 tahun relaksasi. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang memandang Tan Yun dengan kagum. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan niat membunuh yang tidak terselubung. Kalau begitu 8 tahun ini akan cukup bagi kita untuk membunuh musuh lain. Dibutuhkan 8 tahun secepat yang dibutuhkan, dan 10 tahun selambat mungkin. Pasti ada pertempuran tiada taraf antara Huang Fu Shengzong dan Liu Tian Suangong kita. Setelah itu, Tan Yun memandang Tuoba Yingying dan berkata, Yingying, kamu, Xian dan Suzhen, segera tinggalkan pegunungan hukuman surgawi dan hancurkan keluarga di belakang lebih dari 700 musuh di istana Anda yang terberkati. Itu tuannya. Ini adalah raja, kakak ipar yang baik. Setelah Tuoba Yingying, Shen Suzhen, dan Sue Zian menjawab, Tan Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, oh, ya, Yingying, lebih dari 10 tahun yang lalu, Anda mengirim orang ke medan perang 3 dewa utama untuk membuka area percobaan. Untuk para murid, dan bagaimana masalah memerintahkan orang untuk menemukan tambang roh. Tuoba Yingying dengan hormat berkata, kembalilah ke tuannya, semuanya berjalan dengan lancar. Area uji coba dari 3 medan perang utama para dewa akan selesai dalam 20 tahun sesuai dengan tujuan kami sebelumnya untuk membuka radius puluhan miliar mil. Petik 2. Selain itu, di medan perang 3 dewa utama, 30 tambang biji kelas atas, lebih dari 100 tambang biji tingkat tinggi, lebih dari 1000 tambang biji tingkat menengah, dan hampir 3000 tambang biji tingkat rendah telah ditemukan. Petik 2. Bawahan telah mengirim orang ke tambang. Tan Yun mengangguk puas dan berkata, oke, saya mengerti. Anda pergi dengan Ziyan dan Suzhen. Dengan kekuatan Anda, selain dari Istana Mendalam 6 Surga, seharusnya tidak ada lawan di antara para pembudidaya dari benua hukuman surgawi. Selanjutnya, ketiga wanita itu terbang menjauh dari lapangan Tiangong. Setelah ketiga wanita itu pergi, Shen Subing maju selangkah dan dengan lembut menyesuaikan jubah ungu Tan Yun, dan berkata, di mana kita? Apakah kita akan pergi ke Istana Wuliangyu dan mengambil kembali pedang sucimu? Iya, Tan Yun berkata, tapi sebelum itu, mari kita mengunjungi orang tua dan kakekku. Kali ini istana tanpa batas menyerang Huang Fu Shengzong, mereka mungkin akan terkejut jika mereka membuat gerakan sebesar itu. Setelah itu, Tan Yun membawa Su Bing, Yu Qin, Meng Qi, Xiao, dan Xianer ke Fish Peak of Meritorious Merit di Holy Land of Meritorious Merit, dan mengunjungi Feng Jingru, Tan Feng, dan Old Man Tan. Tan Yun dan kelima putrinya tinggal bersama mereka bertiga sampai malam tiba. Setelah mereka pergi, mereka terbang keluar dari alam rahasia Huang Fu. Sebelum terbang keluar dari alam rahasia Huang Fu, Tan Yun melepaskan keratua dan raja beruang Tian Luolong di menara suci yang indah, memungkinkan kedua binatang itu untuk menjaga sekte saat berlatih. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun mengorbankan perahu abadi tingkat rendah yang diperolehnya setelah membunuh musuh sebelumnya. Di perahu roh, Tan Yun mengorbankan pagoda yang indah, memasuki lantai 12, saat berkultivasi, saat mengendarai perahu abadi, membawa 5 wanita, dan melaju keluar dari pegunungan. Kelima wanita itu merasa tertekan ketika memikirkan istana mendalam 6 surga yang akan mereka hadapi di masa depan, dan mereka mengorbankan menara suci mereka dan memasuki kultivasi. Perahu abadi tingkat rendah itu seperti kilat sebening kristal.
Setelah mengemudi keluar dari pegunungan Tianpu, Tan Yun khawatir tentang keselamatan dinasti Qing Cheng Sein dan dinasti Tang Xun, jadi dia pertama kali berkendara ke langit di atas perbatasan dinasti Qing Cheng Sein. Setelah Tan Yun mengetahui bahwa orang-orang dari dinasti suci Qing Cheng hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan, dia mengirimkan pesan suara ke salah satu penguasa kota dan bertanya apakah akan ada invasi oleh musuh asing. Setelah tuan kota mendengar bahwa itu adalah Tan Yun, dia segera berlutut di mansion, menatap langit yang kosong, dan berkata dengan hormat, "Kembalilah ke raja." Posisi yang rendah hati belum mendengar berita tentang invasi musuh asing dari Qing Cheng. Dinasti Suci. Yah, Master Sekte ini tahu, bangun. Ketika suara Tan Yun terdengar di telinga penguasa kota lagi, Tan Yun telah mengemudikan perahu abadi, terbang di atas kota, dan mencapai langit di atas dinasti suci Tang Xun. Juga bertanya kepada penguasa kota dinasti Tang Xun Seng. Tuan kota mendengar bahwa penguasa sejati dari dinasti suci Tang Xun yang telah tiba, dan segera memimpin seluruh mansion ke atas dan ke bawah, menatap ke langit, dan dengan hormat melaporkan kepada Tan Yun bahwa dia belum pernah mendengar keberadaan Tang Xun. Terserang. Mendengar ini, Tan Yun, yang mengendarai perahu abadi, berbicara kepada penguasa kota dan berkata, "Pergi dan beritahu Tuan Suci Anda, dikatakan bahwa Zhongnan Xianshan dan Istana Wu Liangyu telah dihancurkan oleh Tuan ini. Kamu meminta Tuan Sucimu untuk juga pergi ke dinasti suci Qing Cheng dan memberitahu Feng Qing Cheng berita itu." Setelah transmisi, Tan Yun mengemudikan perahu roh dan menghilang melewati perbatasan dinasti suci Tang Xun, dan terbang menuju daerah terpencil di barat daya. Tuan kota melewati dinasti suci Tang Xun dan memindahkan formasi antara kota dan kota. Setelah tiba di kota Kekaisaran Tang Xun, dia segera memasuki istana Kekaisaran Tang Xun. Ketika Tang Yongsheng mengetahui bahwa calon menantunya tidak hanya menghancurkan gunung abadi Zhongnan, tetapi juga memusnahkan istana Wu Liangyu, dia bersemangat untuk tiba di kota Kekaisaran Qing Cheng. Beritahu Feng Qing Cheng dan Feng Tianlun tentang ini. Di aula yang megah, Feng Tianlun memandang Tang Yongsheng dengan tatapan iri dan berkata, "Kakak Tang, aku sangat iri padamu." "Oh." Tang Yongsheng bertanya dengan bingung, mengapa saudara Feng Xian mengatakan ini. Feng Tianlun tersenyum dan berkata, "Kakak Tang, aku iri pada tuan kita, tetapi calon menantumu." "Oh, ternyata ini." Tang Yongsheng berkata dengan santai, "Apa yang membuatmu iri karena menjadi saudara? Biarkan aku menghukum ratu pertama daratan dan menikahi Yuner di masa depan, jadi mengapa tidak?" Pada saat ini, Feng Qing Cheng, yang duduk di sisi kursi, langsung merona di wajah negara yang memikat itu. Feng Tianlun melirik penampilan Feng Qing Cheng yang pemalu, mengelus jenggotnya, dan tertawa, "Ini ide yang bagus, sangat bagus." Pipi harum Feng Qing Cheng ternoda awan, berpura-pura marah, "Paman Tang, dan ayah, kamu akan mengolok-olok orang lain dan mereka akan mengabaikanmu." Setelah itu, Feng Qing Cheng memuliakan generasi permaisuri dan terbang keluar dari aula seperti pelarian. Di aula, Tang Yongsheng mengerutkan kening, "Saudaraku, Qing Cheng, anak ini, tidakkah kamu benar-benar mencintai Yuner, kan?" "Tentu saja ada." Feng Tianlun tersenyum, anak di Qing Cheng ini berkulit tipis dan menyembunyikan semua yang ada di hatinya. Jika dia tidak memiliki kasih sayang untuk raja, bagaimana dia bisa secara pribadi memahat patung raja dengan ketinggian 10.000 meter, berdiri di kota suci Mochizuki? Setelah itu, Feng Tianlun mengesampingkan senyumnya dan menghela nafas, "Saya hanya tidak tahu Master Sekte, apakah Anda ingin menikahi gadis Qing Cheng?" Setelah menghela nafas, Feng Tianlun memandang Tang Yongsheng dan tiba-tiba menjadi putus asa dan berkata, "Kakak Tang, apakah kamu tidak mau?" Feng Tianlun berkata demikian, tentu saja karena Tang Mengqi adalah tunangan Tan Yun. "Itu tidak benar. Saudara Feng Xian, kamu telah banyak memikirkannya." Tang Yongsheng berkata, matanya menunjukkan pemikiran yang mendalam. Feng Tianlun sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan simpatik, "Apakah masih belum ada kabar dari Xingning?" "Tidak." Mata Tang Yongsheng penuh dengan air mata, dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Di masa lalu, Xingning mencoba memaksanya mati untuk mencegah kakaknya menyerang Huang Fusengsong. Dan saya menghapus kolam spiritualnya dengan marah dan menghancurkan hatinya. Saya khawatir Xingning tidak akan pernah memaafkan saya dalam hidup ini. Meskipun dia bukan putri kandung kakak, kakak Wei sangat mencintainya. Benua hukuman surgawi sangat luas, dan jika Xingning tidak ingin melihatnya sebagai saudara laki-laki, di mana saya dapat menemukannya sebagai saudara laki-laki?
Waktu telah berlalu, dan sudah setahun sejak Tan Yun mengendarai kapal abadi kelas bawah untuk terbang menjauh dari pegunungan Tianpu. Dalam 1 tahun, Zhong Wu Xiao dan Tantai Xianer, yang sebelumnya akan menyentuh 5 penghalang alam eklosion, kini telah memasuki 5 tingkat alam eklosion. Shen Subing telah dipromosikan ke tingkat ke-6 alam eklosion, dan Namong Yukin dan Tang Mengki masih tingkat ke-5. Namun, Tan Yun di lantai 12 Menara Suci Linglong masih tidak menyentuh penghalang 6 lapis dari alam eklosion. Namun, Tan Yun sombong, dan diberi 1 tahun lagi, dia bisa memasuki tahap ke-6 dari alam eklosion. Pada saat ini, perahu abadi Qianzhang melaju melalui lautan awan yang luas dengan kecepatan tinggi, dan Tan Yun terbang dari Menara Suci yang indah ke perahu roh, melepaskan kesadaran spiritual, meliputi area di bawah 110 juta mil. Dia tahu bahwa menurut slip batu giok di peta ke Istana Wuliangyu, pada saat ini, dia telah mencapai perairan terluar dari laut ajaib yang tak berujung. Pada saat ini, 5 wanita menemukan bahwa setelah Tan Yun meninggalkan pagoda suci Linglong, mereka juga terbang keluar dari pagoda suci waktu dan ruang biji master mereka, berdiri berdampingan dengan Tan Yun. Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa ada lautan luas di bawah, dan energi sihir ungu mengepul di atas lautan dengan aura yang menakjubkan. Pada saat ini, kelima wanita juga melalui indera spiritual, memiliki pemandangan panorama pantai megah dari laut ajaib yang tak berujung di bawah. Setelah Tan Yun menarik kembali kesadaran spiritualnya, dia melihat kelima wanita, menurut slip giok peta, istana tanpa batas berada di antara laut iblis tak terbatas dan alam iblis, tempat yang disebut lembah tanpa batas. Dengan kecepatan Xianzu, butuh setengah bulan lagi untuk tiba. Mendengar itu, ketika Shen Subing, Tantai Xianer, Zhong Wu Xiao, dan Namong Yukin sedikit menekan kepala mereka, jiwa Tang Meng tidak menjaga rumah dan berkata, Tan Yun, hentikan Xianzu. Iya, Tan Yun menjawab, mengendalikan perahu abadi untuk mengapung di lautan awan. Kemudian, Tan Yun memikirkan sesuatu. Dia mengendarai perahu abadi ke pendaratan vertikal dengan kecepatan ekstrim. Setelah menembus lautan awan, tidak lama kemudian dia melayang di langit yang tak berujung dari laut ajaib yang tak berujung. Tang Mengga melihat ke arah alam iblis di ujung, dan perlahan berlutut di perahu abadi. Ada warna tegas dalam air matanya yang berputar, dan dia berbisik. Kakek buyut, dan kerabat klan Tang saya, Anda berkelana ke alam iblis untuk menebus saya dari dinasti suci Mufeng. Anda ingin mengambil kembali pedang ilahi yang klan Tang saya dirampok oleh alam iblis. Aku memberikan hidupku. Itu karena aku minta maaf padamu, jangan khawatir, ketika aku lebih kuat, aku pasti akan turun dari alam iblis dan membalaskan dendammu. Baher bersumpah, aku akan membiarkan domain iblis dikuburkan untukmu. Tang Meng berbicara, air mata menetes. Dia membenci dirinya sendiri karena mengakui pencuri sebagai ayah selama bertahun-tahun. Saya membenci diri saya sendiri karena telah menyakiti ayah saya Tang Yongsheng, yang disebut sebagai maniak pembunuh oleh dunia, dan menyandang nama pembunuhan. Dia menyalahkan dirinya sendiri, kakeknya, kakek buyutnya, dan anggota klan karena kehilangan nyawanya dan meninggalkan tulangnya di alam iblis. Ketika Tang Menggu merasa sedih dan menyalahkan dirinya sendiri, Shen Subing, Yukin, Xianer, dan Tan Yun membungkuk dalam-dalam, menghadap ke arah domain iblis. Setelah Tan Yun berdiri perlahan, melihat ke arah alam iblis, dia berkata dengan suara keras, kakek buyut, istirahatlah dalam roh surga, Yuner akan menghabiskan hidupnya untuk mencintai mimpi itu. Kamu tinggal di alam iblis selamanya demi mimpi, jadi Yuner bersumpah di sini untuk membiarkan seluruh alam iblis dikuburkan untukmu. Setelah itu, Tan Yun mengangkat Tang Mengki dengan tubuh dan pikiran yang sakit. Sambil menghiburnya, dia mengarahkan perahu abadi menuju lembah tanpa batas. Pada saat ini, naga emas, singa dan iblis telah kembali ke pegunungan hukuman surgawi dari dinasti suci Tang Zun dan dinasti suci Qing Cheng. Setelah kedua binatang itu kembali ke alam rahasia Huangfu, Suyu mengatur senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi untuk kedua binatang itu, dan membiarkan kedua binatang itu memasuki budidaya. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh ke lembah besar yang megah. Di mata Tan Yun dan kelima gadis itu, lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah lembah daripada lembah. Karena puncak seperti pisau di kedua sisi lembah, langsung ke lautan awan, langit dan matahari agung. Di pintu masuk lembah, sebuah monumen batu kuno sangat menarik perhatian.
Tablet batu bertuliskan kata-kata kuno, lembah tak terbatas, lembah terbaik di dunia, dan pelanggar menghukum 9 ras. Tan Yun mengendarai perahu roh melewati jurang yang lebarnya hanya 10.000 kaki. Setelah terbang 30 juta mil, dia sampai di kedalaman lembah yang penuh bunga. Tan Yun berdiri dengan tangannya di atas perahu roh. Menurut slip batu giok di peta, itu mencatat mantra untuk memasuki istana Anda tanpa batas. Dia berbisik pelan, Istana Wuliangyu, memasuki istana itu seperti memasuki pintu kosong. Begitu Anda masuk, Anda tidak boleh pergi tanpa izin. Hah! Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, angin kencang bertiup di langit, dan kehampaan itu seperti air mendidih yang mengalir deras dan berjatuhan, dan pintu rahasia melingkar dengan diameter 800 kaki muncul dari kehampaan. Ledakan. Segera setelah itu, pintu alam rahasia perlahan-lahan terbuka, dan tirai cahaya terang seperti bulan turun dari pintu alam rahasia, menyelimuti Tan Yun dan kelima putrinya, dan membawa 6 orang ke pintu alam rahasia. Tan Yun melambai, menyingkirkan perahu abadi, dan kemudian terbang ke wilayah rahasia yang tak terbatas. Detik berikutnya, mata 6 orang Tan Yun berubah dan mereka muncul di puncak gunung. Itu begitu indah. Zhong Wuxiao melihat pemandangan di depannya, wajahnya yang menakjubkan menunjukkan warna yang sangat memabukkan. Hal yang sama berlaku untuk Nangong Yukin dan Tang Mengqi. Di hadapan 5 gadis dan Tan Yun, kemanapun mereka melihat, orang dapat melihat samar-samar, di bawah selubung energi spiritual, awan dan kabut yang mengambang, lembah surgawi mulai terlihat. Di atas setiap lembah peri, air terjun peri mengalir deras, dan lembah peri dikelilingi oleh danau biru. Meskipun alam rahasia tanpa batas hanya dalam radius 3 juta li, ada pemandangan indah di mana-mana. Setelah itu, Tan Yun membawa kelima putrinya dan terbang melintasi langit di atas lembah peri yang seindah negeri dongeng, dan terbang menuju kuil terberkati. Setelah setengah jam, 6 Tan Yun turun dari langit dan mendarat di tangga yang tergantung di depan aula kuno. Aula kuno ini, setinggi 13.000 zang, memancarkan suasana kuno. Tergantung di atas aula utama adalah 4 karakter, kuil infinity. Mata Tan Yun mengandung pandangan harapan yang dalam, karena dia tahu bahwa ada pedang besar di kuil tanpa batas. Tan Yun berkata dengan suara rendah, istanaku tak terbatas, Taoisme tak terbatas, bakat tak terbatas, dan kemuliaan tak terbatas. Tan Yun berkata, boom. Pintu istana Qianzhang yang telah lama tertutup debu terbuka perlahan. Tan Yun, 5 wanita, tetapi melihat kuil yang tak terukur, berdiri pedang besar setinggi 10.000 kaki. Seluruh tubuh pedang raksasa berwarna ungu, samar-samar terlihat, kekuatan guntur ungu di permukaan pedang ilahi mengalir, dan guntur. Pedang raksasa yang tak terdengar samar-samar. Pedang raksasa ini memberi Meng Yao, Xiao, Xianer, dan Yukin rasa krisis yang tak tersentuh. Sen Subing tersenyum dan berkata, Tan Yun, ini adalah pedang suci petirmu, kota guntur. Iya, Tan Yun mengangguk berat. Segera, dia naik 3.000 kaki ke udara, dan dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pedang ilahi. Ada kerinduan yang mendalam pada murid-murid bintang, kota Lei, berapa puluh ribu tahun telah berlalu, tuannya juga sudah lama sejak aku melihatmu. Kamu sudah terlalu lama berada di dalam debu, hari ini Tuan akan membawamu pergi. Setelah itu, pedang ilahi Wanzang tiba-tiba bergetar, dan ketenangan dipulihkan. Tan Yun tahu bahwa Lei Zhen telah tertidur lelap seperti Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Hu Wu, Xian Chen, Feng Xiang, dan arwah Jilin. Tidurlah, tidurlah dengan tenang. Mata Tan Yunsing mengungkapkan harapan yang kuat, ketika Tuan membawa Anda kembali ke dunia abadi, maka Tuan akan membangunkan Anda semua dan membuat 9 surga dunia abadi gemetar untuk Anda. Setelah itu, Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan memukul dadanya dengan keras. Dia tampak kesakitan, dan darah ungu tua menyembur keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah. Tanpa menunggu kerja keras, Tan Yun Lingshen memanipulasi kerja kerasnya dan membentuk totem dalam kehampaan dengan kecepatan tinggi. Pembuluh darah di totem berwarna darah menggeliat padat, dan 4 karakter darah, Hong Meng Supreme, berubah menjadi waktu yang singkat. Pergi dengan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, totem berdarah itu dicetak ke kota guntur jiwa. Tiba-tiba, pedang ilahi Lei Zhen bergetar hebat, dan perasaan hubungan darah menyebar ke seluruh tubuh Tan Yun. Itu berarti pengorbanan darah berhasil. Lei Zhen kembali. Saat Tan Yun berteriak,
Pedang ilahi Wanzang tiba-tiba menyusut menjadi pedang terbang ungu setinggi 3 kaki 3 inci, yang jatuh ke kedalaman pikiran Tan Yun, melayang di benaknya bersama dengan Jin Ni dan 7 pedang ilahi Hong Meng lainnya. Setelah menerima pedang suci kota guntur, Tan Yun melihat kembali kelima wanita itu dan berkata, pergi ke aula harta karun, kumpulkan api. Aula terpencil harta karun tersembunyi terletak di bagian terdalam dari alam rahasia yang tak terbatas. Aula terpencil setinggi 36.000 kaki, dibagi menjadi 12 lantai, dan cukup megah. Setelah Tan Yun memasuki aula harta karun, dia mencapai lantai 12. Adapun banyak senjata ajaib dan batu spiritual di bawah lantai 12, Sen Subing semuanya menerimanya dalam cincin dewa emas di antara jari-jari batu giok. Ketika Tan Yun datang ke gerbang aula dengan ketinggian 100 kaki di lantai 12, dia melihat sebuah tablet batu didirikan di depan gerbang. Prasasti itu berbunyi, jangan memasuki tempat-tempat berbahaya. Kau menungguku di luar. Setelah Tan Yun memberitahu kelima gadis itu, dia tersenyum menghina pada loh batu, dan kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, saat pintu istana terbuka, gelombang panas yang mencekik kelima gadis itu, bercampur dengan mereka. Napas dingin yang telah memasuki sumsum tulang keluar dari aula lantai 12. Kelima gadis itu mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Tapi Tan Yun melangkah ke aula seperti orang baik-baik saja. Apa yang menarik perhatian Tan Yun adalah bahwa di aula berbentuk persegi, ada 7 orang tua yang duduk bersila. Melihatnya, ketujuh tetua semuanya diselimuti tirai tipis berkabut seperti api unggun. Tan Yun tahu bahwa 7 kelompok tirai tipis dilarang. 7 tetua memandang Tan Yun memasuki aula, mata keruh mereka mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya, dan mereka meraung. Manusia sialan, jika kita tidak ditangkap oleh pembangkit tenaga listrik istana yang tak terukur sejuta tahun yang lalu, jika tidak, kita sekarang telah melewati bencana dan naik ke dunia abadi. Ya, kalian spesies yang penuh kebencian dan rendah hati, bagaimana jika kalian menangkap kami? Menyempurnakan kami. Hahaha, ini benar-benar aneh. Binatang kecil yang rendah hati, cepat dan teriak kakek, lalu keluar dari kami. Orang tua itu memberitahu Anda tidak dapat memurnikan kami sama sekali, jangan buang waktu Anda. Petik 2. Petik 2. Dengan 7 tetua berlama-lama di telinganya, dengan penghinaan yang tak tertahankan, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan melihat kembali kelima wanita itu, kamu harus pergi keluar kuil dan berlatih retret. Setelah kamu membawaku untuk memperbaiki mereka, kami akan pergi. Petik 2. Ketika kelima wanita itu mendengar kata-kata itu, mereka mendecakkan kepala mereka, dan terbang keluar dari aula harta karun yang tersembunyi. Setelah mempersembahkan menara suci mereka, mereka memasuki menara untuk mengambil Yuhuadan dan mulai berlatih di pengasingan. Pada saat ini, di lantai 12 aula terpencil harta karun, salah satu lelaki tua itu memandang 6 lelaki tua lainnya dan tertawa berulang kali. Dengarkan kalian, manusia yang rendah hati ini berkata dengan sangat berani sehingga dia ingin memperhalusku. Hahaha, lucu sekali. Tanpa menunggu kata-kata lelaki tua itu, Tan Yun membuat sketsa senyum jahat di sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan kepada lelaki tua itu, atribut api tingkat peri palsu berkualitas tinggi, Chang Ming Xianyan, apakah kamu sudah cukup tertawa? Orang tua itu mendengar ini, seolah-olah dia dijepit di leher, menatap Tan Yun dengan takjub, dan berkata dengan suara gemetar, Istana Wuliangyu, saya telah menangkap orang tua itu selama 1 juta tahun tanpa mengetahui orang tua itu. Nama, kamu, bagaimana kamu tahu? Tan Yunfu tersenyum, dan segera menatap 6 tetua lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, dan kamu, jenis api dari api surgawi semu kualitas tertinggi, api peri naga laut ajaib, api peri batu yang menyala. Api tingkat peri palsu terbaik dengan atribut es, 9 kesengsaraan api hidup dan mati, api peri es Ziyun, api peri kolam abad pertengahan, dan api terbang tak terlihat. Mendengar ini, 6 tetua lainnya terkejut, tidak pernah menyangka bahwa nama mereka, pemuda berjubah putih di depan mereka, benar-benar dapat berbicara. Tiba-tiba, firasat tak menyenangkan datang dari hati ketujuh tetua. 7 orang tua, karena Master Sekte ini dapat memanggil namamu. Tan Yun mencibir, maka manusia yang rendah hati di mulutmu secara alami dapat memurnikanmu. Setelah itu, Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka, dia segera mengorbankan pagoda yang sangat indah. Tan Yun melayang ke langit, terbang ke menara suci yang indah dan duduk di tanah. Dalam satu pikiran,
Api ungu hingga 1.200 kaki terbang keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, seperti naga ungu, menelan api peri Changming. Setelah 3 tetua yang dibentuk oleh api peri naga laut iblis dan kremasi peri batu yang terbakar, mereka mengalir ke lantai 12 menara suci. Pada saat ini, 3 tetua dalam nyala api Hongmeng tiba-tiba menjadi diri mereka sendiri, dan dalam 3 kelompok api setinggi 300 meter, ada teriakan tua dan ketakutan. Pada saat ini, api 9 kesengsaraan hidup dan mati, api abadi es Ziyun, api abadi kolam abad pertengahan, dan api terbang tak terlihat di aula begitu ketakutan sehingga mereka mulai meminta belas kasihan. Tan Yun mencibir, keempat binatang jahat baru saja memarahi Sekte Master. Bukankah mereka memarahi mereka dengan keras? Mengapa kamu ingin memohon belas kasihan sekarang? Setelah Tan Yun berbicara, dia tidak lagi memperhatikan 4 api atribut es. Dia mendorong telapak tangan kirinya. Dalam sekejap, tiba-tiba, api sedingin es setinggi 1.000 meter, memancarkan napas dingin yang menggigit, keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun. 4 kebakaran besar di aula diselimuti sok. Kemudian, terbang ke lantai 12 pagoda suci Linglong dengan 4 spesies api utama. Kemudian, Tan Yun menutup matanya, dan mengabaikan permohonan 7 spesies api. Dia memanipulasi api Hongmeng dan api es Hongmeng untuk melahapnya dengan panik. Ki kental Hongmeng. Tan Yun mengendalikan 2 api dan menelan 7 api, sambil membentuk segel di dadanya dengan tangan kirinya, mulai berlatih, bersiap untuk menerobos tahap kelima dari alam eklosion dalam satu gerakan dan memasuki tahap ke-6 di proses pemurnian api. Saat Tan Yun melakukan Hongmeng Condensing Ki Jue, tiba-tiba, aura kaya di menara mengalir ke kolam jiwa alisnya. Tan Yun seperti batu yang tidak bergerak, membiarkan dunia luar muncul dan jatuh, matahari dan bulan bergantian, semuanya berubah. Dalam sekejap mata, setelah 130 tahun terakhir di menara, ketinggian api 1.200 Zhang Hongmeng, setelah menelan 3 atribut api dari api, ukurannya meroket menjadi 1.500 Zhang. Dari puncak tier 9 hingga tahap awal tier 10, ia memiliki kekuatan luar biasa untuk membakar artefak peri tingkat rendah yang sebenarnya menjadi ketiadaan. Waktu itu seperti anak panah. Setelah 100 tahun lagi di menara, api es Hongmeng akhirnya menyempurnakan 4 jenis api atribut es. Hongmeng Bingyan biru es meroket dari 1.000 kaki menjadi 1.500 kaki dalam satu gerakan. Dari master tingkat ke-9, melampaui puncak tingkat ke-9, dan seperti api Hongmeng, memasuki tahap awal tingkat ke-10. Miliki kekuatan artefak peri tingkat rendah sejati Bingmelt. Pada saat ini, Tan Yun tidak menunjukkan kegembiraan apapun, sebaliknya, ekspresinya mengungkapkan 9 poin harapan, 1 poin bermartabat. Karena sejak 10 tahun yang lalu, dia menyentuh penghalang 6 lapis dari alam eklosion, dan pada saat ini, dia bergegas ke dunia dengan seluruh kekuatannya. Jika Anda dapat melihat ke dalam linci Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa gerbang halus dunia peri di sekitar janin peri ke-6 yang duduk bersila di kolam spiritualnya berubah menjadi kenyataan, berkembang menuju gerbang bulu putih. 30 tahun kemudian, di waktu menara, gerbang ke-6 dunia abadi di kolam Tan Yunling akhirnya berevolusi menjadi gerbang kemunculan yang substansial. Berdengung. Tiba-tiba, Tan Yun meledak di tubuhnya, semburan aura tak terlihat, menyebabkan ruang besar runtuh satu demi satu. Hahaha. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang tak terkendali, akhirnya dipromosikan ke alam bulu tingkat ke-6. Tan Yun tidak segera mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Dia berpikir bahwa sudah 2,5 bulan sejak dia meninggalkan pegunungan hukuman surgawi, jadi dia berencana untuk mengolah tubuh Tuan Hongmeng dalam perjalanan ke keluarga Zhongli. Kecepatan kapal abadi kelas bawah, sekitar 5 bulan setelah mencapai keluarga Zhongli, sudah cukup bagiku untuk mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun terbang keluar dari gerbang menara dengan senyum cerah, dan kemudian menerima pagoda suci Linglong di telinganya. Dia baru saja melangkah keluar dari aula harta karun dan menemukan 5 wanita berjalan ke arahnya. Hari ini, Shen Subing masih merupakan tingkat ke-6 dari alam eklosion, dan Tante Xianer, Tang Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Nangong Yukin juga telah memasuki tingkat ke-6 dari alam eklosion. Tan Yun memberi selamat kepada Xianer, Mengyao, Xiao, dan Yukin setelah ranah mereka ditingkatkan. Tiba-tiba, kekosongan di langit terombang-ambing, berubah menjadi jam biru besar dengan ribuan kaki. Pada saat ini, jam raksasa bermotif biru bergetar sedikit, riak dari kehampaan, dan kemudian,
suara hormat tua terdengar dari jam raksasa. Penatua klan Zhongli Junior kuno Zhongli Liang, atas perintah Patriark, datang dan kunjungi istana Wu Liangyu. Zhongli Liang. Tan Yun berpikir sejenak ketika dia tidak memiliki kesan, sebuah gambar muncul di jam psikis raksasa. Gambar itu tepat di pintu masuk lembah tanpa batas. Pada saat ini, seorang lelaki tua berusia sekitar 90 tahun menghadap prasasti batu di pintu masuk lembah tanpa batas, menekuk tulang punggungnya dengan dalam. Hah? Tan Yun tampak akrab dengan sosok ini, alisnya berkerut, dan suara tua itu keluar dari bibirnya, angkat kepalamu. Ini senior. Di layar, ketika Zhongli Liang mengangkat kepalanya dengan hormat, seringai muncul di sudut mulut Tan Yun. Tan Yun akhirnya tahu mengapa dia merasa sosok ini agak familiar. Karena saya telah melihatnya. Saat itu, ketika dia memimpin pusat kekuatan Huangfu Shengzong seperti kera iblis pembunuh surga untuk bertarung melawan 4 kekuatan utama di luar area rahasia Huangfu, lelaki tua dan ibu dari Patriark Zhongli, Lin Lanfang, di luar pintu rahasia dunia, ingin membiarkan dia meninggalkan Zhongli. Siner serahkan. Melihat orang ini, Tan Yun meledak dalam kemarahan di dadanya. Dia memikirkan 30.000 penduduk kota yang dibantai oleh Zhongnan Xianshan yang kuat di kota Mochizuki. Dalam pandangan Tan Yun, jika Lin Lanfang memberitahunya bahwa kampung halamannya adalah kota Mochizuki dan memberitahu pembangkit tenaga listrik Zhongnan Xianshan, pembangkit tenaga listrik Zhongnan Xianshan tidak akan mengambil nyawa ayah dan penduduk desanya dan memaksa dirinya ke kota Wangyue. Bagus datang. Tan Yun menunjukkan cahaya yang ganas di matanya, menahan amarahnya, dan kemudian suara tua itu keluar lagi, mari kita bicara, apa yang terjadi dengan istana tanpa batasku. Pada saat ini, di luar lembah tanpa batas, Zhongli Liang dengan hormat berkata, kembalilah ke senior, Tan Yun yang ingin ditangkap oleh istana bangsawan adalah musuh bebuyutan klan Zhongli yang lebih muda. Hanya saja sekarang kekuatan Huangfu Shengzong semakin kuat, dan klan Zhongli saya sangat khawatir. Oleh karena itu, Patriark saya mendesak istana bangsawan untuk mengirim orang yang kuat ke klan Zhongli. Setelah itu, Zhongli Liang takut istana tanpa batas tidak akan setuju, jadi dia segera berkata, tentu saja, para leluhur yang lebih muda akan memberi mereka hadiah yang murah hati. Tan Yun mencibir, dan berkata dengan santai, hadiah macam apa? Kembali ke senior, klan Zhongli Junior, di zaman kuno, di pegunungan Tianpu, secara tidak sengaja menemukan pedang ilahi, pedang ini harus menjadi pedang ilahi dari dewa yang jatuh. Zhongli Liang berkata dengan jujur, pedang ilahi ini juga memiliki emas dan kayu. Ada 5 atribut air, api, dan tanah. Selama istana bangsawan dapat melindungi klan Zhongli saya dari keamanan, Patriark klan saya bersedia menawarkan mereka dengan kedua tangan. Mendengar ini, Tan Yun teringat Sue Zian. Dia memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Jika dia mendapatkan pedang suci ini, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, oke, kesepakatannya sudah selesai, kamu bisa menunggu di luar, sebelum matahari terbenam, seseorang akan keluar untuk menemanimu kembali ke klan Zhongli. Mendengar ini, Zhongli Liang di luar lembah tanpa batas sangat bersemangat, dan segera membungkuk dalam-dalam, junior mewakili keluarga Zhongli, terima kasih senior. Setelah itu, wajah keriput Zhongli Liang mekar seperti bunga krisan. Tan Yun, selama klan saya mengundang Wu Liangyu Gong untuk duduk di sini, bahkan jika Anda memberi Anda 100 keberanian, Anda tidak berani datang ke klan Zhongli saya. Masalah. Hahaha, tetua ini, kali ini, dia tidak gagal dalam kepercayaan Patriark, dan masalah ini selesai. Ketika Zhongli sangat senang, Tan Yun dan kelima putrinya telah terbang di bawah pintu alam rahasia. Tan Yun mengorbankan 10.000 tangan pedang terbang di cincin semesta dan menghapus larangan defensif di pintu alam rahasia. Butuh lebih dari 2 jam untuk mengatur ulang susunan pertahanan 12 naga. Tan Yun telah melakukan ini, dan jelas dia ingin mengubah tanah yang diberkati dari alam rahasia tanpa batas menjadi Huangfu Shengzong. Hanya sekarang waktu mendesak, jadi dia tidak membuka terowongan ruang waktu ke ranah rahasia Huangfu, tetapi pertama-tama mengatur formasi di pintu ranah rahasia, dan kemudian membuka terowongan ruang waktu ketika ada waktu di masa depan. Setelah itu, Tan Yun dan kelima putrinya membuka pintu ke alam rahasia dan mendorong perahu abadi keluar dari lembah tak berujung seperti ngarai. Ketika Tan Yun mengendarai perahu abadi dan melayang di atas Zhongli Liang,
Zhong Liliang memandang Tan Yun di atas perahu roh, dan tiba-tiba matanya melebar. Di mata berlumpur, apa yang dimaksud dengan horor ekstrim? Tan Yun, kenapa kamu di sini? Zhong Liliang berteriak ketakutan, berbalik dan naik ke udara, mencoba melarikan diri. Pada saat ini, hati nurani Zhong Li kacau. Dia tidak tahu bagaimana Tan Yun akan keluar dari istana Wu Liangyu. Master Sekteku, aku akan pergi ke klan Zhong Limu, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Tan Yun mencibir, saya datang ke sini, apakah Anda ingin lari? Bisakah kamu melarikan diri? Tan Yun muncul 100 mil jauhnya dengan langkah besar, cakar kanannya menjepit bagian belakang leher Zhong Liliang dan mengangkatnya. Tuan Sekte Tan, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Zhong Liliang ketakutan, mengguncang tubuhnya dan memohon belas kasihan. Jangan membunuhmu. Tan Yun dengan dingin mendengus, kamu telah hidup bertahun-tahun, jadi kamu tidak menggunakan otakmu. Apakah menurutmu itu mungkin? Anak Tan Yun, kamu. Siulan marah Zhong Liliang tiba-tiba berhenti, kaca. Tan Yun mematahkan lehernya. Ledakan. Segera, setelah Tan Yun menamparkan kepala Zhong Liliang dengan telapak tangan, dia terbang kembali ke perahu abadi, mengendarai perahu abadi dengan 5 putri, dan menembak ke arah langit barat. Dalam perjalanan ke klan Zhongli, kelima wanita memasuki menara suci masing-masing untuk mundur dan berlatih. Tan Yun juga memasuki lantai 12 pagoda suci Linglong, duduk di tanah, dan mulai bersiap untuk mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Tan Yun menggunakan satu hati dan dua tujuan. Saat mengendarai perahu roh, ia masuk ke dalam meditasi, datang ke jantung kosmopolitan yang tergantung di tengah kolam spiritual, menginjak kehampaan dan berdiri di dunia kosmopolitan yang luas. Ketika Tan Yun dipromosikan ke tingkat kelima dari alam eklosion, ia menyelesaikan tempering seluruh tulang tubuhnya dan memasuki tahap-tahap ke-10 dari tubuh api Hongmeng. Sekarang Tan Yun hanya perlu memperbaiki meridian seluruh tubuh, lalu dia dapat memperbaiki tahap minor tingkat ke-10 dan memasuki tahap master tahap ke-10. Cairan Dewa Hongmeng. Tan Yun, yang sedang berjalan dalam kehampaan, tiba-tiba melihat 100 helai cairan ilahi Hongmeng dari permukaan cairan seperti lautan, perlahan-lahan berputar di sekelilingnya. Saat berputar, 100 helai cairan surgawi Hongmeng terpisah, dan helai air Hongmeng yang ramping menembus ke tengah alis Tan Yun, dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, melahap setiap meridian di tubuhnya. Rasa sakit yang menusuk hati, seperti iblis yang kejam, mengikis saraf Tan Yun. Tan Yun berkeringat deras karena kesakitan, dan wajahnya sepucat kertas, tetapi meskipun demikian, dia masih menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan cara ini, Tan Yun menghabiskan 95 tahun di pagoda 12 lantai di tengah hidupnya, akhirnya melunakkan dan membentuk kembali meridian tubuhnya. Sekarang tidak hanya daging, otot, dan tulang di tubuhnya yang berubah menjadi magma, tetapi juga meridian seluruh tubuhnya. Setiap meridian seperti magma tampaknya dipenuhi dengan kekuatan tanpa akhir. Akhirnya memasuki tahap-tahap ke-10 dari tubuh api Hongmeng. Tan Yun perlahan membuka matanya, dan ada kegembiraan yang tak terbayangkan di mata bintang-bintang. Dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tirani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa saat dia memasuki tahap master tingkat ke-10, dia sekarang bisa dihancurkan dengan mudah dengan satu pukulan, peri kelas menengah yang nyata. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Tan Yun dapat menghancurkan hampir semua item di benua hukuman surgawi hanya dengan kekuatannya. Tan Yun menghitung waktu, lebih dari 4 bulan telah berlalu dari dunia luar, dan klan Zhongli akan dicapai dalam beberapa hari. Tan Yun bangkit dan melangkah keluar dari pagoda suci Linglong. Setelah menyingkirkan pagoda suci Linglong, dia berdiri di depan perahu abadi yang melintas di atas lautan awan dengan kecepatan tinggi. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, Tan Yun menutup matanya, dan indera spiritual yang tak terlihat dengan cepat meluas ke langit di sekitarnya. Segera melampaui radius sebelumnya 110 juta mil, dan tidak berhenti sampai radius 130 juta mil. Seperti yang kita semua tahu, Eklosion Realm Dzogchen sangat kuat, dan pengetahuan spiritual dapat mencakup radius 100 juta li. Dengan kata lain, jiwa Tan Yun sekarang lebih kuat daripada Eklosion Realm Dzogchen dan jiwa yang kuat, dan lebih dari 30% lebih kuat. Ketika Tan Yun mendapatkan kembali kesadaran spiritualnya dengan kepuasan, Shen Subing, Namong Yukin, Tang Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Tan Tai Xianer muncul entah dari mana dari belakang Tan Yun.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba? Sen Subing tersenyum. Tan Yunli membalikkan tubuhnya dan berkata, ini akan memakan waktu 5 hari lagi. Saat berbicara, Tan Yun melihat kelima wanita dan menemukan bahwa Sen Subing sudah berada di tahap ke-7 dari tahap eklosion, 4 wanita lainnya masih dalam tahap ke-6 dari tahap eklosion. Tan Yun maju selangkah dan melingkarkan tangannya di pinggang Sen Subing yang tanpa tulang, dan berkata, selamat, Anda telah dipromosikan ke alam bulu tingkat ke-7. Sen Subing tersenyum manis, dan bersandar di pelukan Tan Yun. Tantai Xianer memandang Sen Subing dengan kaget dan berkata, Saudari Sen, bagaimana kecepatan kultivasimu bisa lebih cepat dari Tan Yun? Mengging, Xiao, dan Yukin juga cukup terkejut. Biarkan aku berbicara. Sebelum Sen Subing berbicara, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, matanya menunjukkan kekaguman yang tulus. Xianer, kamu tidak tahu apa-apa. Dalam 80.000 tahun yang lalu, ketika saya dipromosikan menjadi Raja Dewa, Subing lahir di dunia terakhir. Tetapi ketika saya dipromosikan menjadi yang tertinggi, dia sudah kental, ketuhanan dan dipromosikan ke ranah Raja Dewa Ruang dan Waktu. Petik 2. Juga, dia adalah seorang kaisar dan seorang gadis, dan seorang jenius yang sangat langka di 3 alam dewa besar. Jika dia benar-benar lebih cepat dari kecepatan kultivasinya, aku khawatir dia benar-benar tidak sebaik dia. Mendengar itu, keempat putri Xianer dari Tantai memandang Sen Subing dan mengagumi, jadi Sister Sen, Anda sangat luar biasa. Sen Subing meninggalkan lengan Tan Yun dan menatap keempat wanita itu, kamu juga sangat baik, dan sekarang dunia sedang mengejar Tan Yun. Oh, benar. Tantai Xianer berkedip dan berkata dengan rasa ingin tahu, Saudari Sen, Anda adalah Dewi para Dewa pada awalnya, jadi Tan Yun mengejar Anda terlebih dahulu, atau apakah Anda mengejarnya ke belakang? Sen Subing kembali menatap Tan Yun dengan tatapan menawan, lalu tersenyum, giginya sedikit terbuka, dan suara surga terdengar, tentu saja Tan Yun mengejarku, kau tidak tahu. Aku tidak menyukainya, sama sekali di awal. Kejar aku. Ah masa, Tantai Xianer bertanya dengan senyum bertanya. Tentu saja, mungkinkah kakakku berbohong padamu? Sen Subing memberi Xianer tantai putih. Kalau begitu Sister Sen, tolong beritahu saya bagaimana Anda bersama saat itu, cepatlah, saya ingin mendengarnya. Tantai Xianer melangkah maju dan berkata dengan genit, memegang lengan batu giok Sen Subing. Setelah tenggelam dalam ingatan panjang, Sen Subing mulai bercerita, dan keempat wanita itu mendengarkan dengan penuh semangat. Sen Subing berkata sambil tersenyum, saya berasal dari keluarga terkenal, dan ayah saya adalah dewa tertinggi yang terkenal, tetapi saya tidak mengecewakan ayah saya. Hanya butuh 80.000 tahun untuk memadatkan ketuhanan dan menjadi dewa ruang dan waktu. Pada waktu itu, saya adalah seorang blockbuster dan dipuji sebagai salah satu dari 3 dewa besar. Tidak hanya itu, tetapi saya, kin, catur, kaligrafi, dan melukis semuanya pandai dalam segala hal, dan saya juga salah satu dari 3 keindahan dunia, 3 dewa. Ada begitu banyak dewa yang mengejarku saat itu, dan salah satunya adalah pria seperti itu. Dia sangat berani dan tiba-tiba muncul di depanku suatu hari dan berkata, Suaner, aku ingin menikahimu. Memikirkan hal ini, Sen Subing tersenyum dan berkata, pada saat itu, saya mengatakan dia gila, dan jika saya memanggil saya Suaner, saya akan membunuhnya. Tapi dia selalu tampak seperti lalat yang tidak bisa diusir, dan dia melayang-layang di depanku. Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku tidak mengaku kalah. Kemudian, ketika saya memukul dan memukul, saya juga menunjukkan perasaan. Pada akhirnya, saya tahu bahwa pria ini ternyata adalah Supreme Hongmeng.